Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Materi kali ini tentang IPS ya, ilmu pengetahuan sosial, pada tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera, negara kuat. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, makna proklamasi yaitu pada peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Pahlawan dan rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Oleh sebab itu, kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Melakukan wawancara tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana caranya melakukan wawancara? Kita bisa melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Kita tanyakan makna kemerdekaan dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Kemudian kita tuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Laporan hasil wawancara. Di situ ada nama, kelas, waktu, narasumber, dan hasil wawancara. Kalian bisa lihat contohnya. Ya, di situ namanya Dedi, kelas 6A, waktunya ya hari Senin 18 Januari 2020, narasumbernya Bapak Budi sebagai Ketua RT. Dan hasil wawancaranya, kemerdekaan Indonesia bermakna penting dalam upaya menuju masyarakat sejahtera. Setelah merdeka, Indonesia mempunyai kewenangan untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Kemudian pada narasumber lainnya kita juga bisa dapat makna dari kemerdekaan, yaitu kita bisa mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungan. Misalnya kita bisa mengelola tanah yang ada di desa. Tanah diolah agar subur sehingga bisa ditanami komoditas pangan seperti buah dan sayur. Hasil panen buah dan sayur dapat dijual sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian hasil dari narasumber lainnya, kita juga bisa mengelola sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan keterampilan. Misalnya, pemerintah setempat mengundang narasumber untuk melatih keterampilan ekonomi kreatif untuk masyarakat. Dengan pelatihan tersebut diharapkan masyarakat mampu mendirikan usaha sendiri sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan. Nah, upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Ini terdapat pada pembukaan UUD 1945, tertulis tujuan negara Indonesia. Salah satu tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Persatuan yang saling menghargai akan menciptakan kerukunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya, ini pada Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dicapai melalui pembangunan antara lain: 1. Meningkatkan pendapatan warga masyarakat. 2. Penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai. 3. Pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar Indonesia. 4. Pembangunan jalan. 5. Pelatihan kerja kepada pelajar yang putus sekolah. 6. Melestarikan budaya Indonesia. Nah, ini adalah bentuk-bentuk untuk mencapai suatu
tujuan pembangunan ya, tujuan negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Ini upaya-upayanya. Kemudian salah satu untuk memajukan pembangunan nasional yaitu dengan pelayanan pajak ya. Membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak. Penyediaan sarana untuk menyeberang dalam di jalan raya akan bermanfaat memudahkan aktivitas masyarakat. Pembangunan jalan dan fasilitasnya di jalan raya bertujuan untuk pembangunan nasional. Nah, ini ada beberapa contoh clipping tentang upaya menuju masyarakat sejahtera. Cara membuat clipping ya. Kita udah mengetahui nih bentuk-bentuk partisipasi dalam upaya menuju masyarakat yang sejahtera tadi ya. Kemudian sekarang kita akan membuat clipping tentang upaya menuju masyarakat yang sejahtera. Kita bisa membuatnya seperti contoh berikut. Nah, ini boleh contohnya dari surat kabar ataupun internet. Warga ibu kota dimanjakan berbagai kemudahan membayar pajak. Nah, dengan membayar pajak kan tadi sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional tadi ya. Nah, pembangunan nasional untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini ada artikel berbagai kemudahan membayar pajak. Nah, ini merupakan fasilitas ya. Jadi warga tidak ribet untuk bayar pajak, semakin mudah. Oke, cukup sekian penjelasan tentang materi Bapak ya tentang IPS, yaitu menuju masyarakat sejahtera, negara kuat. Nanti tugas kalian akan Bapak berikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.